Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Muhammad Multazam dengan NIM 080404246161 dari program studi Ekonomi Syariah UINSA Surabaya dari kelas 3E. Di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi penting dalam mata kuliah pengantar bisnis, yaitu perencanaan fasilitas produksi. Ada 4 komponen utama dalam materi perencanaan fasilitas produksi. Yang pertama yaitu ada perencanaan fasilitas produksi. Perencanaan fasilitas produksi adalah proses merancang bagaimana sebuah perusahaan harus menentukan lokasi bangunan, tata letak, sampai lingkungan kerja agar kegiatan produksi berjalan efektif dan efisien. Keputusan di tahap ini sifatnya jangka panjang. Jadi kalau salah ambil keputusan itu bisa berdampak besar pada biaya dan produktivitas perusahaan. Contohnya seperti perusahaan sepatu merek Nike atau Adidas punya standar ketat dalam memilih lokasi pabrik, tata letak mesin, hingga pengaturan lingkungan kerja untuk memastikan produksi tetap cepat dan berkualitas. Poin yang kedua itu adalah penentuan lokasi perusahaan. Ini adalah langkah awal yang sangat strategis. Lokasi menentukan mahal atau murahnya biaya operasional sebuah perusahaan. Faktor yang dipertimbangkan antara lain yang pertama yaitu ada dekat dengan pasar, yang kedua yaitu dekat dengan bahan baku, yang ketiga yaitu akses transportasi, yang keempat ketersediaan tenaga kerja, yang kelima infrastruktur listrik, air, yang terakhir yaitu biaya tanah dan regulasi pemerintah. Contohnya seperti pabrik minuman seperti Aqua memilih lokasi dekat dengan sumber air pegunungan. Ini membuat kualitas air tetap terjaga dan biaya transportasi bahan baku menjadi lebih murah. Jika Aqua membangun pabrik jauh dari sumber air, biaya logistiknya itu sangat besar dan kualitasnya itu bisa menurun. Terus poin yang ketiga yaitu ada bangunan. Setelah lokasi ditentukan, perusahaan harus merancang bangunannya. Bangunan harus sesuai dengan kebutuhan produksi. Ini perlu diperhatikan, yaitu yang pertama yang perlu diperhatikan dalam bangunan itu, yang pertama ada desain, yang kedua yaitu kapasitas, yang ketiga yaitu ruang untuk ekspansi, yang keempat yaitu bahan bangunan, yang kelima atau yang terakhir ini yaitu biaya konstruksi. Contohnya yaitu seperti pabrik Toyota, dirancang sangat luas dan memiliki area khusus untuk ekspansi model kendaraan baru. Bangunan mereka didesain tinggi dan lebar agar robot-robot produksi bisa bergerak bebas dan aman. Bayangkan kalau bangunannya itu sempit, terus nggak luas, itu robot-robotnya itu tidak bisa beroperasi leluasa. Produksinya itu bisa menjadi lambat dan tidak efisien. Terus yang poin yang keempat yaitu perencanaan tata letak fasilitas produksi. Dalam tata letak fasilitas itu menentukan seberapa lancarnya alur produksi. Tujuan utamanya adalah mengurangi perpindahan bahan yang tidak perlu, menghemat waktu dan mempercepat proses produksi. Jenis tata letak antara lain yang pertama yaitu proses layout berdasarkan proses. Yang kedua yaitu
produk layout berdasarkan aliran produk. Yang ketiga yaitu seluler layout berdasarkan kelompok kerja. Yang terakhir atau yang keempat yaitu efficient layout, yaitu produk tetap pekerja yang berpindah. Contohnya itu perusahaan seperti kayak McDonald merupakan produk layout yang super efisien. Alur roti, daging, sayur, saus, packing, semua disusun sejajar supaya pekerja bisa bergerak cepat dan konsisten. Hasilnya, waktu penyajian makanan jadi jauh lebih cepat. Terus itu perencanaan lingkungan kerja. Lingkungan kerja tidak kalah penting, ini mencakup kenyamanan, keamanan, dan kesehatan para pekerja. Hal yang diatur dalam perencanaan lingkungan kerja itu yang pertama yaitu ergonomi, posisi kerja, tinggi meja, alat yang nyaman. Terus pencahayaan dan sirkulasi udara, kebersihan dan kebisingan, keselamatan kerja, motivasi dan kesejahteraan karyawan. Contohnya itu pabrik Samsung menerapkan sistem ergonomi yang ketat. Meja kerja dibuat sesuai tinggi rata-rata pekerja, pencahayaan ruang stabil, dan suhu ruang dijaga agar komponen elektronik tidak rusak. Selain itu, mereka menyediakan kantin bersih, ruang istirahat, dan area olahraga untuk menjaga motivasi karyawan. Jadi itulah konsep perencanaan fasilitas produksi besertakan contoh yang nyata. Itu ya teman-teman. Mulai dari menentukan lokasi, membangun fasilitas, mengatur tata letak produksi, sampai menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Semuanya saling berkaitan dengan meningkatkan produktivitas perusahaan. Sekian itu dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.